Di sini saya akan menjelaskan apa saja alat yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada stetoskop, ada handscoon, dan ada bengkok. Pemeriksaan fisik pernapasan pada pasien, kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga perkusi, dan yang terakhir auskultasi. Pada tahap pertama, yaitu tahap interaksi, kita akan melakukan salam terapeutik kepada pasien. Assalamualaikum Ade, selamat pagi. Pagi, Sus. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Sus. Baik ya. Sesuai dengan jadwal kemarin ya, Dek, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pernapasan pada Dek. Untuk bertujuan mengetahui bagaimana status pernapasan Adek, suster membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15 menit. Apakah Adek bersedia? Sedia, Sus. Baik, jika Adek bersedia, suster akan menyiapkan ruangannya dan juga menutup tirai-tirai yang ada di sekitar Adek. Baik, selanjutnya yaitu tahap kerja. Tahapan pertama, kita akan mencuci tangan dan memakai handscoon. Kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya kita memakai handscoon. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi. Inspeksi itu melihat atau mengobservasi bagaimana kondisi pernapasan pasien. Pada tahap infeksi, kita lihat bagaimana warna di sekitar wajah dan bibir pasien. Jika ada perubahan warna seperti kebiruan, berarti pasien menunjukkan mengalami kekurangan oksigen pada tubuhnya. Kemudian kita lihat bagaimana cara bernapas pasien. Apakah pasien bernapasnya terengap-engap, apakah ada pengembangan cuping hidung, atau dia bernapasnya dengan mulut terbuka. Selanjutnya kita lihat bagian dada pasien, apakah ada upaya berlebih saat bernapas ya. Dan juga kita lihat dinding dada pasien kiri dan kanan, apakah ada perbedaannya. Dan kita lihat juga rasio pada saat pasien ekspirasi dan juga inspirasi. Apakah ada perbedaan yang mencolok antara ekspirasi dan inspirasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses palpasi. Palpasi itu dilakukannya dengan cara meraba. Kita meletakkan kedua tangan kita di dinding dada pasien dan anjurkan untuk pasien bernapas, tarik napas yang dalam dan lalu keluarkan. Adek, suster mencoba untuk melakukan palpasi. Suster sarankan Adek untuk tarik napas yang dalam lalu keluarkan ya. Coba tarik napas. Baik, sekali lagi. Saat palpasi itu terjadi, kita akan merasakan apakah ada perbedaan antara ekspirasi dan inspirasinya, pengembangan dada dan penurunan dadanya. Dada dan kiri itu ada perbedaan atau tidak. Saat pada pasien ini tidak ada perbedaan sama sekali antara dada kanan dan kirinya. Baik, selanjutnya kemudian pasien kita anjurkan untuk duduk ya. Adek, suster anjurkan Adek untuk duduk ya. Kita akan melanjutkan tahap selanjutnya. Baik, saat pasien duduk seperti ini, kita bisa melakukannya dari awal, yaitu inspeksi yang pertama. Saat pasien duduk seperti ini, kita lakukan inspeksi, kita lihat bagian belakang dada pasien. Terutama pada bentuk vertebralisnya, apakah ada kifosis, lordosis, dan juga skoliosis. Kifosis itu cenderung badan pasien ini condong ke depan, dan lordosis cenderung badan pasien ini condong ke belakang, sedangkan skoliosis itu akan berbentuk S.
Dengan perubahan tulang belakang itu akan mempengaruhi cara atau pola napas pasien ya. Baik, kita lanjutkan. Dengan palpasi, kita tempelkan kedua tangan kita kepada dada pasien. Ibu jarinya ada di vertebratanya ya. Kemudian jari yang lain ada di ruas paru. Kemudian kita anjurkan pasien untuk tarik napas, kemudian dikeluarkan. Adek, suster minta tolong adek untuk tarik napas yang dalam lalu keluarkan ya. Baik, coba tarik napas. Keluarkan, tarik napas sekali lagi. Keluar. Dan kita anjurkan pasien untuk mengucapkan 77 juga. Coba adek ucapkan 77. 77. Sekali lagi. 77. Baik, saat pasien mengatakan itu dan menarik napas, kita akan merasakan vibrasinya, apakah kanan dan kiri sama. Dan pada saat saya merasakannya tadi, pada pasien ini vibrasinya saat melakukan vokal primitus itu sama. Baik, selanjutnya yaitu proses perkusi. Perkusi itu kita melakukannya secara menyeluruh ya. Normalnya pada saat pengembangan paru itu akan terdengar suara resonan, dan pada saat kita perkusi pada bagian benda yang lebih padat itu akan terdengar suaranya yang lebih peka. Kita perkusi pada bagian interkostanya ya. Adek, suster akan melakukan perkusi ya. Maaf ya. Kita coba ketuk di bagian dada kiri pasien. Itu akan terdengar suara resonan. Baik, kita coba ke bawah. Itu sudah terdengar suara peka ya. Di bagian interkosta ini adalah area jantung. Baik, selanjutnya kita akan ke sebelah kanannya, interkosta 1 dan 2-nya. Kita coba ketuk. Ini terdengar suara resonan ya. Kemudian kita turun pada bagian interkosta 4 dan 5-nya. Sebelah kanan. Ini sudah mulai suara pekanya terdengar. Ini berarti daerah hati. Kemudian saat kita perkusi di bagian area paru ada perubahan suara dari resonan ke peka. Itu berarti kemungkinan ada bagian di area paru yang mengalami masalah ya. Baik, yang terakhir yaitu ada auskultasi. Pada saat kita auskultasi kita akan menggunakan alat stetoskop. Kita lihat apa saja yang akan kita auskultasi. Yang pertama ada paru-paru, ada bronkus, dan ada trakea. Pada bagian paru-paru kanan dan kiri ini akan terdengar suara inspirasi lebih keras daripada ekspirasi. Baik, selanjutnya yaitu kalau di bronkopesikuler ada di interkosta 2 dan 3 itu suaranya sama. Selanjutnya ada di bagian bronkialnya itu ada di sternum bagian atas. Kalau ini ekspirasi lebih tinggi daripada inspirasinya. Kemudian di bagian trakealnya itu sama. Kita akan mencobanya pada pasien. Baik, adek, saya sarankan ketika saya melakukan auskultasi adek untuk tarik napas yang dalam ya. Kita pakai stetoskop terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita akan melakukannya pada bagian vesikuler. Adek, saya sarankan untuk tarik napas yang dalam, lalu keluarkan. Baik, sekali lagi. Baik, yang kedua kita akan ke bronkopesikulernya. Adek, tarik napas yang dalam, keluarkan. Baik, sekali lagi, tarik napas yang dalam, keluarkan. Sekarang kita akan ke bronkialnya. Baik, adek, saya sarankan untuk tarik napas. Baik, selanjutnya kita akan ke trakealnya. Adek, tarik napas yang dalam, keluarkan. Sekali lagi, tarik napas yang dalam, keluarkan. Pada pasien ini tidak ada suara tambahan ya. Yang kemungkinan ada suara tambahan atau suara tidak normal itu bisa aja ada rales, ronki, wheezing.
Coloralis itu suara menimbulkan berisik karena ada perlengketan sekret yang sangat lengket ya. Sedangkan kalau ronki itu adanya mukosa yang banyak sehingga susah dikeluarkan. Dan wheezing jika ada penyempitan di jalan napas. Baik, selanjutnya kita pada tahap terakhir yaitu tahap terminasi, dimana kita tanyakan bagaimana perasaan pasien. Ade, bagaimana perasaannya setelah rasa suster lakukan tindakan? Baik, sus. Baik ya, sesuai dengan jadwal, nanti suster 2 jam atau 3 jam lagi suster akan kembali untuk memberikan Ade obat. Untuk jadwal berikutnya akan kita sesuaikan dengan jadwal ya Ade. Selanjutnya kita untuk membersihkan alat-alatnya dan juga melepaskan handscoon dan cuci tangan. Baik, ada di sini suster sudah selesai melakukan tindakannya. Suster akan kembali ke ruangan suster ya. Semoga Ade cepat sembuh ya. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam.